Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran kimia ini. Kali ini aku akan mencoba membantu untuk memahami tentang ikatan kimia. Oke, sebelum kita mulai masuk ke materinya, pasti terdapat istilah-istilah baru nih buat kamu yang masih kelas 10 SMA. Ada bilangan oksidasi, konfigurasi elektron, elektron valensi, terus aturan oktat duplet, terus lambang Lewis, dan lain sebagainya. Nah, aku mau mencoba untuk masuk terlebih dahulu ya. Bilangan oksidasi itu perlu diketahui adalah di mana ada suatu unsur atau atom yang di bagian atas kanannya terdapat terdapat lambang plus atau minus, di mana plus itu menandakan memberikan satu elektron, sedangkan tanda minus itu berarti menerima elektron. Terus ada istilah konfigurasi elektron. Jadi, seperti yang kita ketahui, kalau dalam atom itu ada yang namanya inti atom dan elektron. Inti atom biasanya juga disebut proton. Terus yang mengelilinginya itu adalah elektron. Kita ibaratkan sebuah atom itu seperti tatanan keluarga matahari. Jadi di tengah itu ada matahari, terus orbit pertama itu adalah orbit Merkurius, terus ada Venus, ada Bumi, ada Mars, dan seterusnya. Nah, di dalam kimia pun sama. Jadi yang sebagai mataharinya dalam kimia itu adalah proton. Terus setelah itu kan ada banyak orbit yang mengelilinginya, dari yang mulai terdekat sampai seterusnya. Kalau dalam konfigurasi elektron ini, yang terdekat adalah kulit K. Jadi di dalam kimia kalau orbit dalam susunan matahari itu dinamakan kulit. Yang pertama kulit terdekat adalah kulit K. Terdekat kedua adalah kulit L. Yang ketiga adalah kulit M. Yang keempat adalah kulit N. Dan seterusnya. Terus kulit terdekat ini maksimal diisi oleh berapa elektron? Nah, kulit terdekat ini yaitu kulit L diisi oleh 2 elektron. Contohnya yaitu seperti unsur gas mulia helium. Konfigurasi elektron ini jadi dapat disimpulkan adalah susunan atom beserta elektron-elektronnya, di mana di situ emang memungkinkan gitu ada elektron. Terus kulit L itu elektron valensinya ada 8, dan kulit-kulit lainnya pun elektron valensinya harus ada 8. Kenapa begitu? Karena ada aturan oktet dan duplet. Kenapa aturan oktet dan duplet? Jadi sebenarnya atom-atom itu belum mencapai kestabilan pada umumnya. Yang sudah mencapai kestabilan adalah gas mulia. Jadi semua unsur dalam kimia itu ingin mencapai kestabilan seperti gas mulia. Jadi dia tuh inert kalau stabil, dia nggak terpengaruh oleh apapun. Kayak orang aja, kalau dia udah punya pendirian, dia nggak akan terpengaruh oleh apapun, jadi hidupnya itu stabil. Begitu juga unsur kimia ini. Terus bagaimana sih aturan oktet dan duplet ini? Aturan duplet khusus
untuk atom-atom yang mempunyai nomor kecil. Seperti di sini adalah atom yang paling rendah nomor atomnya, yaitu 2He, helium. Aturan Duplet ini gimana sih? Aturan Duplet ini atom harus memiliki 2 elektron valensi karena nomor atomnya sendiri itu rendah. Terus kalau aturan oktet, atom-atom itu harus mempunyai 8 elektron valensi seperti neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Jadi, karena di sini harus mencapai elektron valensi yang pengecualian itu hanya satu, yang helium, terus yang lainnya itu harus 8, maka untuk mencapai kestabilan itu diperlukan ikatan kimia. Nah, sebenarnya itu tujuan dari adanya ikatan kimia. Terus bagaimana misalnya kayak karbon, dia itu hanya mempunyai 4 elektron valensi, jadi harus butuh 4 lagi kan. Nah, dengan aturan oktet ini karbon dapat memungkinkan untuk mencapai kestabilan. Begitupun dengan aturan duplet, contohnya hidrogen, dia itu hanya mempunyai nomor atom satu. Nomor atom satu, kalau tidak ada muatan berarti dia menunjukkan banyaknya elektron yang terkandung di dalam hidrogen tersebut. Nah, karena aturan duplet mewajibkan kalau atom itu harus mempunyai 2 elektron valensi, maka si hidrogen itu harus menerima 1 elektron dari atom lainnya. Terus juga ada lithium. Lithium ini mempunyai nomor atom 3, sama dengan dia mempunyai jumlah elektron 3. Dengan mengikuti aturan duplet ini, harusnya lithium itu memberikan satu elektronnya kepada atom lain sehingga dia mencapai kestabilan. Nah, begitu sebenarnya asal usul dari ikatan kimia ini. Di sini ada pengulangan. Bagaimana sih cara unsur mencapai kestabilan? Di sini disebutkan ada 3, yaitu 1. Dengan cara melepas elektron. 2. Dengan cara menerima atau menangkap elektron. Terus yang ketiga, dengan cara menggunakan elektron bersama. Seperti yang aku sudah jelaskan sebelumnya, di sini itu cara melepas elektron yang pertama. Jadi, dengan konfigurasi elektron, contohnya ini 11 natrium. Jadi natrium itu punya 11 elektron dengan 2 di kulit K, terus selebihnya kan 9 lebihnya. Terus di 8-nya itu menempati kulit L dan satunya itu menempati kulit M. Nah, karena aturan oktet itu mewajibkan elektron valensinya berjumlah 8, maka si satu ini yang menempati kulit M harus dibuang atau diberikan kepada atom lain. Sehingga Na ini harus melepaskan 1 elektron sehingga membentuk ion Na+. Dalam reaksinya yaitu Na menjadi Na+ ditambah elektron minus. Seharusnya di sini ada elektron minusnya ya, ada minusnya. Jadi di sini udah stabil. Na itu yang di kiri muatannya 0, terus yang di kanan Na+, berarti kan muatannya 1+, ditambah elektron minus yang bermuatan -1. Jadi kalau digabungin +1 ditambah -1 jadi kan 0. Jadi di sini udah setara. Terus yang kedua, dengan cara menerima atau menangkap elektron.
Kondisi ini dimungkinkan jika elektron valensinya kurang dari 8. Contohnya itu ada oksigen. Dia elektronnya memang cuma 8, tapi dengan konfigurasi elektron, elektron valensinya atau elektron yang paling luarnya itu hanya 6. Jadi kan kurang 2. Bagaimana untuk mendapatkan 2 elektron lagi sehingga mencapai kestabilan? Jadi O oksigen itu harus membentuk O2- sehingga dapat mencapai kestabilan. Di sini reaksinya yaitu oksigen atau O ditambah 2 elektron menjadi O2-. Di kiri muatannya adalah 2- dari 2 elektron ini. Terus di kanan juga 2-. Jadi ini merupakan reaksi yang setara juga ya. Terus yang ketiga ada dengan cara menggunakan elektron bersama. Kalau ini akan dibahas selanjutnya. Nah, di sini juga ada istilah lambang Lewis. Jadi sebenarnya kita harus memahami dulu sebelum bisa menentukan struktur Lewisnya, kita harus memahami dulu apa sih lambang Lewis. Jadi lambang Lewis itu misalnya ada sebuah unsur atau atom kimia, terus ingin menunjukkan elektronnya berapa sih sehingga dia bisa berikatan dengan atom lainnya. Jadi tujuannya itu memudahkan untuk menggambarkan ikatan-ikatan dengan atom lainnya tersebut. Biasanya penulisan elektron di sekeliling unsur itu dengan tanda titik ataupun tanda silang. Dan biasanya pula tanda titik itu digunakan oleh atom yang satu dan tanda silang itu digunakan oleh atom lainnya. Contoh di sini. Di sini ada yang mendatar itu adalah golongan, terus yang ke atas ke bawah itu adalah periode. Di sini ada golongan 1A, 2A, 3A dan seterusnya. Ingat kalau golongan itu menunjukkan jumlah elektron valensi. Di sini misalnya di periode 1 ada hidrogen. Karena dia menempati golongan 1A, berarti dia hanya mempunyai 1 elektron valensi, sehingga dalam lambang Lewisnya dia hanya lambang huruf H dengan 1 titik. Berarti di sini ada 1 elektron. Terus kita geser ke periode 2 golongan 2. Di sini ada berilium. Karena golongannya 2, berarti dia punya 2 elektron valensi, 1 di kanan, 1 di kiri. Ini sebenarnya penulisan yang tepat ya, jangan 1 di atas, 1 di kiri. Kalau atas bawah, kalau samping kiri samping kanan ya samping-samping gitu. Biar terlihat lebih estetik lah, hehehe. Terus begitu juga karbon. Di sini juga ada karbon yang mempunyai golongan 4A, terus periodenya 2. Karena golongannya 4A, dia mempunyai 4 elektron valensi yang mengelilinginya. Dilambangkan dengan titik di sini. Ada 4 titik yang mengelilingi karbon. Jadi di sini kita dengan melihat lambang Lewis dapat memudahkan kita untuk melihat kira-kira ini berikatannya bisa nggak ya, gitu. Maksud dari lambang dan struktur Lewis yang akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, dari penjelasan intro sebelumnya, kita masuk ke pembagian ikatan. Dalam ikatan kimia, ada jenis-jenis ikatan. Yang pertama, ikatan ion atau elektrovalen. Terus ada ikatan kovalen atau homopolar. Terus ada ikatan
koordinasi atau koordinat. Dan yang terakhir ada ikatan logam. Kita jelasin satu-satu. Ikatan ion itu apa sih? Jadi, ikatan ion itu terjadi akibat perpindahan elektron dari satu atom ke atom yang lain. Sedangkan kalau ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi akibat penggunaan pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom. Sedangkan kalau ikatan kovalen koordinasi ini sebenarnya mirip, dan aku akan ngejelasin di penjelasan lebih lanjut aja. Terus kalau ikatan logam itu penggunaan bersama elektron-elektron valensi, sama seperti ikatan kovalen, tapi bedanya kalau ikatan kovalen itu terjadi biasanya antara logam non logam dan non logam. Sedangkan kalau ikatan logam itu logam dan non logam. Dan sedangkan kalau ikatan ion itu terjadi antara logam dan non logam. Itu ya salah satu bedanya. Terus contoh ini ada Na atau natrium dengan klor. Na ini adalah logam dan Cl ini adalah non logam. Na di sini mempunyai 11 nomor atom atau 11 elektron. Jadi dengan tersebut konfigurasinya bisa ditulis di kulit K ada 2, di kulit L ada 8, dan di kulit M ada 1. Seperti yang telah kita ulang-ulang sebelumnya, untuk mencapai aturan oktet atau aturan kestabilan itu, maka kita perlu membuang satu elektron ini. Karena apa? Karena jika kita menerima itu terlalu banyak ya. Kalau kita harus menerima, maka kita butuh 7 elektron. Itu sangat tidak mungkin. Terus di sini ada klor. Klor itu nomor atomnya 17. Kalau 17 berarti 17 elektron. Seperti konfigurasi Na, di kulit K ada 2 elektron, di kulit L ada 8, terus di kulit M di sini ada 7 karena Cl ini 17. Untuk mencapai kestabilan harus oktet kan tentunya. Jadi dia harus menerima 1 elektron. Karena kenapa tidak melepas saja? Karena terlalu banyak. Itu sudah 7 elektron. Jadi kita lebih condong untuk menerima 1 elektron. Terus kita bikin reaksinya. Karena dia melepas, berarti ada elektron yang keluar dari Na. Jadi penulisannya itu kalau melepas, elektronnya ada di samping kanan. Sedangkan di Cl ini karena dia menerima, berarti elektronnya itu ada di kiri. Terus kita reaksikan, kita tambahkan, Na turun, Cl turun, Na plus turun, Cl minus turun, terus menjadi NaCl dengan elektron-elektron dapat kita silang. Lanjut. Nah, bagaimana sih sifat fisik senyawa ion ini? Dari wujud zatnya, senyawa ion ini biasanya berupa padatan pada suhu kamar. Kita ambil contoh garam NaCl, seperti yang kita sudah jelaskan tadi. Dia merupakan padatan, biasanya dia berbentuk kristal segi 4. Terus tingkat kekerasannya, dia keras tapi rapuh. Garam dapur itu sebenarnya keras ya, tetapi kita ketika ulek dengan sambal, dia bakal rapuh dan akhirnya tergerus. Terus kelarutan senyawa ion ini larut dalam air, tetapi umumnya tidak larut dalam belarut organik. Coba kita diamin garam dapur di dalam air, pasti perlahan-lahan dia akan larut. Tetapi coba kita masukkan
garam dapur itu di dalam ether atau kloroform. Tentunya dia tidak larut. Terus ada titik didih dan titik leleh. Senyawa ion ini mempunyai titik didih dan titik leleh yang tinggi. Mungkin ada sifat fisik senyawa ion yang lain selain ini, tetapi di sini hanya menyebutkan 4 karakteristik saja. Terus selanjutnya ada ikatan kovalen atau homopolar. Seperti yang telah disebutkan bahwa ikatan kovalen ini terjadi karena penggunaan pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom. Jadi dia tuh nggak ada yang namanya melepas atau menerima. Jadi ya udah, dia punya elektron yang belum berpasangan ada berapa? Kalau misalnya di sini ya Br sama Br. Br itu yang belum berpasangan elektronnya ada satu yang di kiri. Terus di kanan juga ada satu. Ya udah, karena belum berpasangan, dia akan memasangkan masing-masing satu elektronnya kepada Br lainnya tersebut. Nah, elektron yang dipasangkan ini bernama atau dinamakan PEI, pasangan elektron ikatan. Jadi, pasangan elektron yang terbentuk karena ikatan antara atom yang satu dengan atom yang lainnya. Sedangkan pasangan elektron lain yang mengelilingi Br ini yang tidak terjadi karena berikatan dinamakan PEB atau pasangan elektron bebas. Nah, BR-BR ini gimana sih setelah terjadi ikatan kovalen? Jadi, BR-BR ini rumus molekulnya menjadi Br2. Terus lanjut, BR ini juga ikatan kovalen ini dibagi atas 3 yang berdasarkan PEI-nya atau pasangan elektron ikatan. Ingat lagi kalau pasangan elektron ikatan adalah pasangan elektron, berarti di situ elektronnya 2 ya, yang terjadi karena ikatan antara satu atom dengan satu atom lainnya. Seperti di sini ada hidrogen dengan hidrogen. Karena yang belum berpasangan di hidrogen satu adalah satu elektron dan atau pada hidrogen yang kedua juga satu elektron, maka dia bisa menjadi satu pasangan elektron, sehingga karena ada hanya satu pasangan elektron ikatan maka disebut ikatan kovalen tunggal. Terus ada ikatan kovalen rangkap 2. Sesuai dengan namanya, karena rangkap 2 berarti ada 2 pasangan elektron ikatan, atau dengan kata lain ada 4 elektron ikatan di situ. Seperti dalam contoh ini adalah oksigen. Dia punya 6 elektron valensi. Karena semuanya sudah berpasangan, maka untuk berikatan dengan lainnya, tetapi kan sudah berpasangan tapi belum mencapai kestabilan atau memenuhi aturan oktet ya. Jadi bagaimana nih caranya agar dia mencapai kestabilan? Ya tentunya dia harus berikatan. Tapi kan dia sudah berpasangan semua nih, gimana dong? Ya sudah, kalau nggak ada satu elektron yang belum berpasangan, ya udah dua aja yang dapat berpasangan. Jadi terdapat 4 elektron untuk digunakan sebagai ikatan kovalen. Terus sisanya berapa pasangan elektron bebas yang terdapat di hasil senyawa oksigen yang berikatan ini? Pasangan elektron bebasnya ada 4. Terus ada ikatan kovalen rangkap 3. Sesuai dengan namanya juga, rangkap 3 berarti ada pasangan elektron ikatan berjumlah 3 yang menunjukkan bahwa ada 6 buah elektron yang digunakan untuk
berikatan kovalen. Contohnya di sini ada nitrogen. Nitrogen itu mempunyai 5 elektron valensi. Nah, karena 5, otomatis itu tidak bisa dong 2 sama 1. Jadi instan aja gitu. Ada yang 2, ada yang 3 titiknya di masing-masing sisi ini, sisi si nitrogen ini. Terus dia berpasangan dengan nitrogen lainnya yang sisi yang mengikat 3 elektron ini, sehingga terjadi pasangan elektron ikatan berjumlah 3 atau disebut ikatan kovalen nangkat 3. Bagaimana sih senyawa fisik kovalen? Apakah mirip dengan senyawa ion atau bagaimana? Nah, di sini dari wujud, dari tingkat kekerasan, kelarutan, detik didih, daya hantar listrik. Mungkin di sini bedanya sama yang ion itu ada daya hantar listriknya. Bagaimana sih wujud zatnya? Wujud zat kovalen ini dapat berupa gas, cairan, padatan. Berbeda dengan senyawa ion ya. Di sini ada berupa gas dan cairan juga. Gas itu seperti contohnya oksigen, terus nitrogen, terus hidrogen. Terus kalau cairan itu contohnya yaitu brom. Brom itu berupa cairan berwarna merah hingga kecoklatan. Terus bagaimana dengan kekerasannya? Senyawa kovalen juga berbentuk lunak, tidak keras tetapi tidak rapuh. Berbeda dengan senyawa ion, dia keras tetapi rapuh. Terus ada kelarutan. Kelarutan senyawa kovalen umumnya tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik. Contoh pelarut organik adalah kloroform atau ether. Terus ada titik didih dan titik leleh. Titik didih dan titik leleh senyawa kovalen ini berbeda dengan senyawa ion. Titik didih dan titik leleh senyawa kovalen ini rendah. Terus daya hantar listriknya, biasanya senyawa kovalen ini tidak dapat menghantarkan arus listrik. Oh maaf, hehehe. Terus selain dari pasangan elektron ikatan kovalen ini juga dibedakan atas kepolaran, sehingga terbagi menjadi 2 nih. Ada senyawa kovalen polar dan ada senyawa kovalen nonpolar. Senyawa kovalen polar ini biasanya larut dalam pelarut polar. Terus momen dipolnya tidak sama dengan 0. Terus dipengaruhi medan magnet. Terus bentuk molekulnya tidak simetris. Dan titik barat muatan positif dan negatif tidak berimpit. Sedangkan senyawa kovalen nonpolar umumnya tidak larut dalam pelarut air atau pelarut polar. Terus ada momen dipolnya sama dengan 0. Tidak dipengaruhi medan magnet, bentuk molekul simetris, titik barat muatan positif dan negatif berimpit. Nah, mungkin menurut aku beberapa karakteristik ini bisa kita ingat-ingat dari namanya saja. Seperti dalam senyawa kovalen polar, kan namanya polar, jadi dia otomatis larut dong dalam pelarut polar karena sesama polar kan. Terus momen dipol, karena namanya dipol atau ingat saja dipolar, maka tidak sama dengan 0 gitu. Tapi sebaiknya jangan menggunakan metode ini ya, atau jangan menghafal lah. Seharusnya sih dipahami, tapi untuk tingkat kelas 10 sendiri menurut aku itu ya udah nggak apa-apa lah. Untuk intro kan kita baru aja belajar kimia gitu, nggak apa-apa
Ye, semangat. Terus lanjut, ada ikatan kovalen koordinasi. Nah, aku belum ngejelasin di bagian awal bedanya apa dengan ikatan kovalen yang biasa. Jadi kalau ikatan kovalen yang biasa itu penggunaan bersama-sama elektronnya itu berasal dari dua atom yang berikatan. Tetapi kalau ikatan kovalen koordinasi, penggunaan bersama-sama pasangan elektron itu hanya berasal dari satu atom yang berikatan. Jadi yang atom lainnya itu ya udah hanya menikmati tanpa berusaha gitu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari sih. Seperti di sini ada contohnya NH4+ yang berasal dari NH3 ditambah hidrogen. NH3 ini terdapat komponen penyusunnya ada 1 nitrogen dan 3 hidrogen. Nitrogen mempunyai elektron valensi berjumlah 5, sedangkan hidrogen mempunyai elektron valensi berjumlah 1. Karena dia berikatan terlebih dahulu dengan 3 atom hidrogen, maka otomatis 3 elektron valensi dari nitrogen itu digunakan untuk berikatan dengan hidrogen. 3 hidrogen tersebut menjadi NH3. Nah, sisanya ada berapa? Sisanya itu ada 2 elektron valensi. Terus dia mau berikatan lagi nih dengan si hidrogen yang baru. Bagaimana caranya? Kan kalau digabungkan nitrogen mempunyai 2 elektron, terus hidrogen mempunyai 1 elektron, itu kan gak mungkin. Jadi masa gak membentuk pasangan elektron ikatan gitu? Kan pasangan elektron ikatan berjumlah 2, masa ini 3? Bagaimana caranya jadi ya udah, nitrogen ini berbaik hati saja. Dia yang memberikan elektronnya kepada H. Ya udah nih, modalnya dari aku saja, kata si nitrogen. Udah, kamu mah tinggal jalanin aja, kata si nitrogen ini kepada hidrogen yang akan berikatan. Jadilah di sini NH4+. Nah, ini dinamakan ikatan kovalen koordinasi. Terus yang terakhir adalah ikatan logam. Aku ulangin lagi, kalau ikatan logam itu sama kayak kovalen, terjadi akibat penggunaan bersama elektron-elektron valensi antar valensi, tetapi di sini penyusunnya itu bukan non-logam dan non-logam lagi, tetapi antara logam dan logam. Mungkin selebihnya sih kayaknya sama. Jadi aku langsung ke sifat fisik logam aja. Ikatan logam ini membentuk senyawa logam yang karakteristiknya atau sifat fisik logamnya itu hampir sama dengan logam-logam penyusunnya. Seperti di sini wujudnya itu padatan. Kan logam semuanya padatan ya, kecuali hidrargyrum atau air raksa. Terus kekerasannya keras. Terus titik didih dan titik galanya tinggi, daya hantar listriknya baik, daya hantar panasnya baik, permukaan logamnya mengkilap. Mungkin hampir sama nih. Jadi langsung aja ke perbandingan sifat fisik logam, ion dan senyawa kovalen. Bedanya itu dari wujudnya ya. Kalau logam itu padatan, karena senyawa hasil dari ikatan logam kan penyusunnya itu logam. Jadi logam itu padatan bentuknya, kecuali yang tadi aku sebut air raksa saja. Terus senyawa ion ini bentuknya padatan, hanya padatan. Terus senyawa kovalen ini lebih bervariasi, bisa gas,
cair atau zat padat tetapi yang lunak. Terus dari segi kekerasan, bukan kekerasan yang kayak IRT ya, di rumah tangga bukan, tapi ini dari kekerasan kayak semacam kekerasan batu itu berapa sih? Atau seberapa keras sih? Nah, logam itu keras gitu, tetapi mudah ditempa. Kayak kita suka lihat kan pandai besi itu dia menempa besi atau logam lainnya sehingga bisa dijadikan keris, bisa dijadikan pisau, bisa dijadikan apapun lah. Terus senyawa ion itu keras tapi rapuh. Kayak yang tadi aku jelasin juga, ada garam. Dia itu bentuknya keras, tapi ketika kita ulek menjadi sambal, dia ya tetap aja rapuh. Terus kalau senyawa kovalen, dia lunak tapi tidak rapuh. Terus titik didih dan titik leleh. Logam itu titik didihnya tinggi, senyawa ion titiknya tinggi, sedangkan senyawa kovalen itu titik lelehnya rendah. Lalu daya hantar listrik, logam, jelas dia itu konduktor, jadi daya hantar listriknya baik. Sedangkan senyawa ion itu dia juga baik, tetapi kalau dia bentuknya cair saja, atau dia itu larut dalam air, tetapi buruk kalau dia fasenya padat. Terus daya hantar listrik untuk senyawa kovalen itu buruk. Lanjut ke karakteristik pembeda yang terakhir adalah kelarutan. Logam itu tidak larut karena dia sifatnya keras dan padat. Terus senyawa ion itu larut dalam air, tetapi no untuk pelarut organik. Dan senyawa kovalen itu tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik. Jadi kebalikannya si senyawa ion ini. Mungkin segitu saja. Kalau ada pertanyaan atau ada yang salah bisa dikoreksi di kolom komentar. Saran juga boleh, atau mau request materi juga boleh. Oke, semangat belajarnya adik-adik. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.